Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, kini resmi mengalami resesi 2 tahun berturut-turut. Bukan sekadar perlambatan ekonomi, tapi tanda-tanda runtuhnya model bisnis yang selama ini jadi kebanggaan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ini akhir dari kejayaan ekonomi Jerman? Pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang bangkrut di Jerman setara dengan saat krisis keuangan tahun 2011. Sektor industri energi intensif menjadi yang paling terpukul akibat mahalnya harga listrik. Selain itu, kekurangan tenaga kerja terampil dan masyarakat yang menua secara demografis memperburuk keadaan. Dewan Pakar Ekonomi Jerman menyatakan dengan tegas, tidak akan ada pemulihan ekonomi yang spontan. Ini fase kelemahan nyata. Prediksi 2025, pertumbuhan 0%, 2026 hanya 1%, dan itu pun belum tentu bisa dicapai. Ada beberapa faktor utama penyebab krisis ini. 1. Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Penghentian pasokan gas Rusia membuat Jerman kehilangan energi murah, fondasi utama industrinya. 2. Model bisnis lama sudah usang. Dulu, produk rekayasa canggih, energi murah, ekspor ke seluruh dunia. Sekarang, energi mahal, ekspor terganggu, daya saing menurun. 3. Birokrasi yang memberatkan. Prosedur izin usaha lambat, persyaratan administratif rumit. 4. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tarif ekspor dari era Donald Trump turut menghantam ekspor Jerman, khususnya ke AS dan China. Pemerintah baru Jerman di bawah Kanselir Friedrich Merz mencoba bertindak cepat. Pengurangan pajak listrik, reformasi pasar tenaga kerja, stimulus pajak bagi perusahaan, paket investasi infrastruktur senilai 500 miliar euro. Tapi para ahli skeptis. Mereka khawatir dana besar ini justru disalurkan ke subsidi populis, bukan investasi produktif. Contoh kritik, uang pensiun buat ibu rumah tangga, subsidi solar untuk pertanian, diskon pajak restoran, ini tidak menyentuh akar masalah. Ujar ekonom Ulrich Malmendier. Ketua Dewan Ekonomi, Monika Schneider, memperingatkan, tidak semua pekerjaan bisa diselamatkan. Kita harus berpindah ke model bisnis baru. Artinya, tak bisa terus menyubsidi sektor lama. Harus dorong sektor digital, hijau, dan profesi masa depan. Fokus ke pendidikan, pelatihan ulang, dan efisiensi birokrasi. Jerman menghadapi krisis demografis besar. Lebih banyak orang pensiun, lebih sedikit tenaga kerja muda. Kanselir Merz menyuarakan solusi. Kita tidak bisa sejahtera dengan kerja 4 hari seminggu. Usulan konkret, jam kerja fleksibel, insentif kerja bagi pensiunan, peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja. Tapi, bagaimana mau memperluas perawatan anak kalau jumlah guru dan pendidik juga kekurangan? Jerman masih lambat dalam urusan digitalisasi dan birokrasi. Dewan Ekonomi menyarankan portal e-government nasional, sistem izin usaha cepat, penghapusan kewajiban informasi yang tidak perlu. Tapi kenyataannya masih jauh dari harapan. Reformasi birokrasi masih berjalan lambat. Resesi 2 tahun berturut-turut bukan hanya soal angka, tapi sinyal bahwa era emas ekonomi Jerman bisa jadi sudah berakhir. Apakah mereka bisa bangkit? Hanya jika ada keberanian politik, investasi yang tepat, dan reformasi struktural nyata.